3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini, baik? Baik. Oke, baik, alhamdulillah. Sebelum masuk pada pembelajaran, ada yang mau bantu Ibu tidak pimpin doa di depan? Silakan Sabrina. Depan Ibu. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sabrina. Sama Ibu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya Ibu, Steve, siapa yang tidak hadir hari ini? hadir semua Ibu. Alhamdulillah, semoga pertemuan selanjutnya seperti ini terus ya anak-anak. Nah baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu minta semua anak-anak berdiri untuk kita bernyanyi lagu pembelajaran harmoni. Silakan berdiri anak-anak. Baik anak-anak, karena Ibu lihat tadi kurang semangat dan kerjasama, jadi kalian akan menyanyikan lagu pembelajaran harmoni dengan nada anak kambing saya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ibu ulang kembali ya. Harus kompak ya anak-anak, mengerti? Ibu, Baik, 1, 2, 3. yang sama, Maknanya yang berbeda, katanya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, maknanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, maknanya yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, apakah kalian pernah selalu memahami sebuah kata dalam kalimat? pernah Ibu. Eh, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Saya Ibu, Silakan Vio. kami belajar membaca dan memahami kata-kata baru. Iya, benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar membaca dan memahami kata-kata baru. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara membaca kata-kata baru itu? Saya Ibu. Silakan Priscilla. Ya, jadi cara membacanya itu dibaca perlahan lalu melihat arti dari kalimatnya. Iya, benar sekali. Dibaca perlahan lalu melihat arti dari kalimat. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih. Pernahkah kalian mendengar kata yang sama tapi mempunyai dua arti yang berbeda? Pernah. Coba sebutkan satu kata itu. Ada yang bisa sebutkan? Silakan Sabrina. Pernah Ibu, contohnya kata bisa. Bisa kan biasanya artinya mampu, tapi bisa juga artinya racun ular. Iya, benar sekali. Kemudian
Mengapa sih kita harus membaca seluruh kalimat dulu sebelum bisa menentukan arti yang benar dari kata yang bermakna ganda? Ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan Steve. Agar kita tahu arti yang benar dan tidak salah paham Ibu. Iya, benar sekali. Coba kalian bayangkan, kalian sudah membaca kalimat. Jika kalian salah mengartikan sebuah kata yang punya makna ganda, apa sih dampaknya terhadap pemahaman kalian terhadap seluruh kalimat itu? Ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan Steve. Kita bisa salah memahami isi kalimat atau cerita itu Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian dapat memahami kata homonim, mengetahui arti kata bermakna ganda sesuai konteks kalimat, serta mampu membuat contoh kalimat dengan benar. Tunggu ya anak-anak. Iya. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Ibu mau kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Setelah ini, Ibu akan bertanya ya. Mohon disimak dengan baik ya anak-anak. Iya, Ibu. Halo anak-anak, coba perhatikan terlebih dahulu ya video di depan. Tetap fokus karena video ini merupakan petunjuk soal dari LKPD yang akan kalian kerjakan. Semangat ya, kalian pasti bisa. Semalam hujan turun dengan deras. Gentian di atap rumahku pecah sehingga air masuk ke dalam kamarku. Aku dan ibu menyiapkan ember untuk menampung air yang masuk. Sedangkan ayah dengan sigap memperbaikinya. Dalam keadaan genting, wargaku selalu bisa membantu. Keesokan harinya, Ibu, hari ini lelah sekali ya. Kita sudah sama-sama saling membantu untuk memperbaiki genting yang rusak. Lihat ya Ibu, di langit bintangnya sangat indah bukan? Iya ya nak, indah sekali. Oh iya, kok Ibu baru lihat ada bintang di kamarmu? Foto siapa itu? Iya Bu, itu adalah bintang film idolaku. Menjadi orang yang sukses. Keren bukan? Hehehe. Nah, teman-teman sudah mendengarkan ceritaku bukan? Sekarang teman-teman temukan homonim kata yang ada dalam video ini. Kemudian tulislah di LKPD yang telah disediakan. Nah, tadi video mengenai kata harmoni. Dari video tadi, ada yang bisa menyebutkan kata-kata pada video tadi yang memiliki makna ganda? Saya Ibu. Silakan Steve, apa itu? Kata genting dan bintang Ibu. Iya, betul sekali. Apa saja arti dari kata-kata yang memiliki makna ganda tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya Ibu. Iya, silakan Steve. Kalau kata genting punya dua arti. Yang pertama itu atap rumah Ibu, dan yang kedua keadaan yang genting Ibu. Keadaan darurat. Terus kalau kata bintang, makna yang pertama itu benda di langit atau benda penerangan di langit, dan yang kedua itu seseorang yang terkenal Ibu, seperti bintang film begitu. Iya, benar sekali. Jadi kita selalu mengartikan sebuah kata bermakna ganda pada kalimat itu, kita mengerti maksud kalimat dengan tempat. Kemudian mengapa sih penting bagi kita untuk tahu arti yang benar dari sebuah kata, terutama jika kata itu punya banyak arti seperti makna jamak, itu karena agar kita mengerti maksud kalimat dengan tepat. Sampai sini paham? Baik, karena Ibu rasa kalian sudah sangat-sangat memahaminya, Ibu ingin membagikan kalian dua kelompok. Kelompok pertama ada Vio, Melda dan juga Priscilla. Kemudian kelompok kedua ada Asa, Steve dan juga Sabrina. Nah, di sini juga Ibu punya benda-benda
benda-benda nyata yang bisa kalian lihat dan sangat-sangat membantu kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Tolong LKPD-nya dikerja sesuai petunjuk ya. Baik, Bu. Kalau ada yang tidak dipahami tolong ditanyakan ke Ibu. Ini ada selang, tahu, dan juga palu. Sama ya anak-anak. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan ke Ibu ya. Kelompok 2. Ya. Kita semua ya. Salsa. Samping. Kerjasama ya. Lihat dulu nih kata bunyi selang itu waktu ya. Buat apa kata selang? Ini bisa kalian lihat. Tahu itu bisa jadi makanan dan tahu itu bisa jadi apa. Tidak asal. Selang itu alat yang dipakai untuk mengambil tanaman. Mengaliri. Palu. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanya ya. Itu ya. Alat untuk Kelompok 2, mengerti kan? Sebelum mengisi LKPD-nya, tentunya anak-anak baca dulu bahan ngajarnya biar kalian tidak bingung anak-anak. akan sesuatu. Kalau selesai Bisa jadi ya. kota Palu. Anak-anak diam ya. Video tersebut Ayo anak-anak waktunya tinggal 2 menit ya. Ayat kedua, ini ayah menyiram air mencuci mobil menggunakan selang. Selang air mantek. Selang air menunggu. Selang air bermasalah. Selang air sedang melakukan video menggunakan selang. Sedang melakukan terus atau terbuka. Tahu lagi. Kata-kata
Sudah. Belum Baik, Ibu. Ibu. Menggoreng ikan. Ini bebek tapi kan ya. Saya menjual tahu isi. Iya. Menggoreng tahu. Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 1 Bisa ular. Bisa mati. Ayat yang alam bisa tadi. Bisa. Sudah Ibu? Sudah. Oke deh, karena semua sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah Ibu, sudah. Oke baik. Selanjutnya kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan. Yang pertama tampil itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi yang selesai duluan. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Trio Trio S S ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kenapa Trio S? Karena Sabrina salah sastir. Yes. Keren. Terus yang pertama itu ini ada tabel kata homonim. Homonim. Maaf ya, maksudnya tabel kata homonim. Nah, yang pertama ada selang. Arti pertama itu menunjukkan jeda atau perbedaan waktu, dan arti keduanya yaitu alat untuk mengaliri air. Terus kata homonim Palu itu artinya kalau kita di sini kota yang ada di Sulawesi Tengah. Terus arti yang kedua alat bangunan. Dan yang terakhir kata tahu itu arti pertamanya mengerti akan sesuatu hal, dan arti kedua yaitu makanan dari kedelai. Selanjutnya Selanjutnya yaitu kata bermakna ganda. Nah, di sini yang pertama kata selang. Kalimat pertama yaitu ayo kita membuat video selang waktu. Kalimat kedua, selang air di rumah saya terputus. Selanjutnya kata Palu. Kalimat satunya yaitu kota Palu sangat indah dan dingin. Kalimat dua yaitu tukang bangunan selalu membawa palu saat bekerja. Nah, kata terakhir yaitu tahu. Kalimat satu, saya tahu cara menggoreng ikan. Kalimat dua, ibu membeli tanah. Tidak apa-apa. Tugas yang ketiga itu menghubungkan makna kata. Di sini kata yang pertama apel, makna yang pertama yaitu nama buah, dan makna yang kedua yaitu berdarah. Kata kedua yaitu bisa, makna yang pertama racun ular, dan makna yang kedua yaitu mampu. Kata yang ketiga yaitu halaman. Makna yang pertama yaitu lembar dalam buku, dan yang kedua yaitu area terbuka atau pekarangan sekitar rumah. Ya, itulah tadi presentasi dari teman kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? tidak. Sudah jelas? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Oke,
baik. Selanjutnya silakan kelompok 1. Kami dari Trio Lancip. Salam dulu dong. Apa sama? Dan bermain di buku. Ayo kelompok 1. Kenapa ketawa? Assalamualaikum. Jangan bermain. Ayo kelompok 1 yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Silakan Fiona. Oh, saya aja ya. Nah, ini tabel kata harmonim. Nah, kata harmonimnya selang, arti untuk waktu, arti 2 untuk air. Baru Palu, arti 1 itu nama kota, arti 2 batu di Palu. Batu di Palu. Sorry. Nah, tahu, arti 1 itu tidak tahu, arti 2 itu makanan. Nah, ini ya lanjut ya. Nah, membuat kalimat teruskan 2 kalimat yang memiliki makna beda dari kata-kata harmonim. Nih. Jadi pertama, Bunga sedang melakukan video selang waktu. Habis itu, Bunga sedang menyiram bunga. Ayo yang ketawa kelompok saya aja ya. Nah, kalimat 2 ini tentang selang. Sila sedang menyiram bunga menggunakan selang. Baru kata ini Palu, kalimat satunya kota Palu sangat indah. Kalimat 2-nya Vio sedang menggunakan palu untuk menoki paku. Baru tahu, Gila tidak tahu mau kemana. Baru kalimat 2-nya Nada cantik masak tahu kecap. Oke, baik. Tunggu saya. Baik, yang selanjutnya itu menghubungkan makna kata. Yang pertama apel. Apel itu nama buah. Terus apel juga upacara. Yang kedua bisa. Bisa itu racun bulan. Terus lampu. Yang ketiga itu halaman. Halaman itu lembaran dalam buku. Selanjutnya area terbuka atau pegangan sekitar rumah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Jelas. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Oke, duduk yang baik ya anak-anak. Baik, karena tadi kita sudah mempelajari kata bermakna ganda dan juga mengerjakan yang KPD yang Ibu berikan tadi, ada yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini apa? Ayo angkat tangan. Ada yang bisa simpulkan? Saya Ibu. Silakan Steve. Kata homonim adalah kata-kata yang memiliki bentuk tulisan atau lafal yang sama persis namun memiliki makna atau arti yang berbeda. Jenis-jenis kata homonim itu dibagi jadi 2 Ibu, yaitu homograf dan homofon. Contoh kata homonim
Iya, benar sekali. Selanjutnya ada yang bisa jelaskan apa itu kata homonim? Ayo angkat tangan anak-anak. Silakan Asa. Kata homonim itu kata yang memiliki bentuk tulisan atau lafaz bunyi yang sama persis. Iya, benar sekali. Nah, coba kalian sebutkan apa saja sih contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata homonim? Ya, silakan Asa. Seperti tadi kayak tahu sebagai makanan, Iya. tahu juga sebagai mengetahui. Iya, benar sekali. Jadi kata homonim itu adalah kata-kata yang memiliki makna jamak atau lebih dari satu. Contohnya kata homonim itu selang, bisa, dan juga tahu. Mengerti semua? Mengerti. Baik, karena kalian sudah mengerti, Ibu mau membagikan lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sih kalian paham mengenai kata makna ganda hari ini. Jangan kerjasama ya, baik dikerjakan secara individu. Jangan kerjasama ya anak-anak. Iya, Ibu. Anak Nela dikerjakan evaluasinya ya. Iya. Kalau ada yang kurang dipahami, tolong ditanyakan ke Ibu ya, jangan ditanyakan ke temannya. Ibu sudah. Sudah? Cepat sekali ya. Peristiwa titik. Ini. Titik. Semoga semua jawabannya benar ya. Benar, Ibu. Itu kata PD-nya itu Ayo, jadi sini mulai dikerjain. Terima kasih. Ternyata hari ini kalian sudah sangat-sangat paham mengenai kata bermakna ganda. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari membaca serta menyusun kalimat majemuk setara. Mengerti? Mengerti. Nah, baik. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, ada yang membantu Ibu tidak untuk pimpin doa di depan, tapi Ibu pakai lagu untuk berdoa. Ada yang membantu? Saya. Silakan Sabrina. Ayo semua berdiri, kita berdoa bersama memakai tepuk berdoa. Ibu. Mohon. Ibu yang tepuk dari satu. Iya, benar sekali Sabrina. Ayo mulai teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Ya, silakan duduk, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan Sabrina untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sabrina. Sama Ibu. Anak-anak, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan